Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak serta melihat bagaimana respon dan reaksi dari para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan ketika ada satu orang ustadz yang merupakan seorang mualaf di media sosial. Dia sangat berkuar-kuar membahas tentang Alkitab dan juga membahas tentang Yesus Kristus dengan menjelek-jelekan dan mengata-ngatakan sesuatu hal yang tidak sebenarnya terjadi dan tidak dipercayai dan diimani oleh orang Kristen itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya mempersilahkan untuk kita semua bisa menonton video ini dari awal hingga pada akhir supaya kita sendiri dicerdaskan dan kita juga boleh mendapatkan berkah dan melihat bagaimana begitu luar biasanya orang di luar kekristenan ini yang merupakan seorang mualaf dengan begitu percaya diri berkoar-koar di media sosial dengan menghujat nama Yesus dan juga mentafsirkan ayat Alkitab dengan sesuka hatinya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Oke, jadi cuplikannya kita akan lihat cuplikan video dari Bangkai ya. Karena dia saudara, kenapa Bangke ini banyak apologis yang mengupasnya? Kalau dia merasa diserang, merasa di blow up, merasa di apa tadi dan lain-lain lah bahasa-bahasa dia yang belepotan itu, bukan menyerang. Karena apa? Kita minta pertanggungjawaban. Pertama, mengenai pendidikannya dia. Waktu lalu sampai saya juga ikut menyiarkan ya. Kalau ada yang bisa membuktikan ijazahnya dia minimal S1, ada loh hadiah 35 juta. Plus sampai apartemen, pokoknya bunyinya 1,5 M tuh apa. Tapi ada bagi saya tuh bagikan herder yang menggonggong gitu loh. Padahal saya yakin dia nggak pernah ketemu Kainama. Saya ngomong, minta telepon, saya akan buktikan segala macam. Lah itu dia ngomong apa tadi? Nangkap saudara. Jadi saudara-saudara yang muslim nggak usah kebakaran jenggot. Ayo, kalau Anda yakin dia benar, ayo sama-sama kupas, ayo sama-sama selidiki gitu. Siapa dia? Kok ngaku-ngaku ini dan itu gitu. Jago ngupas-ngupas bahasa Ibrani. Pada ngawur semua saudara. Loh, ahlul kitab itu kami saudara. Kan yang disebut ahlul kitab bukan kalian, kami. Suruh bertanya. Bukan ngetes, bukan debat. Beda sekali. Oke, Bapak Ibu. Dan ini ceritanya kami menegakkan namanya 1 Korintus 13 ayat 6. Kasih itu tidak bersukacita di atas ketidakadilan. Ini tidak adil. Kainama bebas ngoceh, ngupas-ngupas Alkitab, kemudian dia hujat loh. Hujat Yesus itu kawin, Yesus inilah, bahkan pesta seks dan sebagainya. Ada secara implisit kan. Mengupas perkawinan di kanan loh. Yesus diundang di sebuah perkawinan malah dituduh Yesus yang kawin. Itu kan ngawur. Ngeri saudara. Ya itulah saudara, ada banyak sih kejadian maling kalau udah babak belur baru ngaku-ngaku minta ampun malah tertawa-tertiwi tidak karuan. Baiklah, kita lanjutkan. menangis-nangis dan dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa Gospel of Philippus itu adalah Alkitab orang Kristen, Bible orang Kristen. Itu anak sekolah minggu juga tahu bahwa itu Bible Gospel of Philippus itu adalah apokrifa di Nag Hammadi. Kita dengarkan. Ya, karena memang penipu memang harus menipu terus, Pak. Ya, itu loh. Dia harus menipu terus. Kasihan ya sebenarnya ya. Mencari makan dengan menipu, mbok yang baik-baik, cari makannya, ya kan pakainya, ya teman-teman ya, saudara-saudara. Coba cari makan tuh yang baik-baik, menyampaikan kebenaran. Jangan hanya urusan selangkangan, terus nipu-nipu, kan gitu, ya. Oke, kita dengarkan apa yang dia katakan.
Pagi ini kita iris tipis-tipis lagi Pak ya, biar garing dimakannya. Iya. Kita kasih jeruk nipis. Kasih jeruk tipis. Iya, Biar telojotan. Kita dengarkan. Kira ada Pak? Kedengaran suaranya Pak? Belum. Saudara-saudara. Kedengaran nggak suaranya ya? Belum play kayaknya. Halo. Belum, Pak? Nggak ada, Pak. Belum dengar. Nggak ada. Ada si lantai doang, Pak. Oke. Kalau gitu kita ulang ya. Oke. sorry. Kalau kita ulang. Bangkai udah sebelumnya. Jangan. Dengeran Pak bicara doang ketiup ini tuh apa Itu udah dengar, Pak. Hah? Udah dengar, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya makanya kan kita akan membuktikan kebenarannya, dia benar atau enggak, kan gitu. Betul. Dia fitnah, menista atau enggak. Ini kan supaya kita saudara-saudara kita juga yang di live chat, yang di room, yang dimanapun nanti bisa menilai dia menista, memfitnah atau tidak. Kan itu maksudnya. Walaupun ya walaupun benci ngelihat mukanya ya. Tapi benci lagi ya. Ya, kita akan lihat karena dia memakai. Oke, kita dengarkan ya. Kita lihat di sana. Oke. Yohanes 2. Ya, baik ya. Oke. Oke, cakep. Yang ini ayat 1 Bung Ade. Baik. Iya. Iya. Silakan. Oke, Bung Ade tolong bacakan. Siap. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Baik. Ustadz Bung Ade seperti biasa kalau geser ke bawah. Ya. Kita lihat. Oh, ayat 2 dia enggak baca. Lihat di sana. Oke, ibu. Boleh. 3384. Oke, ya. Meter ya, kita catat ya. Di Yohanes 2 ayat. Inilah kalau orang dungu ya, udah jelas memang ibu. Jelas di sini ibunya ya. Itu ya. Tapi kalau apa kita lihat kedunguan mereka ya. 1 disebut G3384 meter atau ibu. Baik. Oke, kita pegang ya. Saya sudah catat supaya saya nggak dibilang ngarang. Kembali lagi Bung Ade, ayat 2 sekarang. Silakan dibaca. Saya tulis semuanya ya, supaya jangan lagi orang Kristen itu bilang kami asumsi liar dan tidak. Kami tidak pernah asumsi. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Iya. Baik. Jadi mereka para kambing sedang bereaksi ya. Rupanya kepanasan juga kambingnya karena besok akan disembelih. Kita dengarkan apa yang dia katakan. Ini begundalnya ya, Aristolol, tapi nggak perlulah dia, nggak ada ininya, karena mereka ini ya gimana ya, jauh sih ya pakainya saudara-saudaraku, jauh jauh di bawah telapak kaki orang Kristen, Kristus berkristen, jauh banget ya, kasihan ya. Kita dengarkan kita dengarkan dia sedang. Kita dengarkan aja kedunguan dan ketololannya. Mohon maaf ya, agak ngomong itu ya. Ketololan dan kedunguan Aristolol. Silakan nilai sendiri ya dari omongannya dia. Saya kira ada di room ini barusan. Tadi semula labrak. Lari untuk mengarang cerita. Nah, ini ya tidak berkembang menjadi sebuah opini di luar sana. Ayat itu kan berbicara Kana. Ya kan? Hubungannya ya. Ayat itu berbicara pernikahan di Kana, menyebut nama tempat. Nah, kemudian, kenapa cari tahu jarak Israel dengan Kana? Karena Yesus itu jarak Israel dengan Kana. Coba dinilai kedunguan manusia tolol ini. Jarak Israel, jarak Israel dengan Kana. Padahal dia ngomongnya, padahal dia bicaranya ini. Mau tarik ini untuk dia memfitnah dan menista. Jelas ya? Karena dia mau tarik jarak dari Kana ke Nazaret. Apa tujuannya? Kita lihat. Ya.
Muncungnya dia sendiri yang ngomong mau cari jarak antara Nazaret dengan Kana atau Kana ke Nazaret. Dia ngomong karena udah panik, dungunya keluar jarak Kana dengan Israel. Kana itu ya di Israel, Aristulul. Kita dengarkan. Kalau gitu Jarak antara Kana dan Nazaret. Jadi saya tidak di Tangerang ya, tapi kalau gitu saya yang jawab pertanyaannya Lidara kan ya. Woi. Iya, nggak bisa. Dengar ya. Dengar ya. Emang kalau orang dogol, orang dungu ya begini. Kita dengarkan. Jarak Nazaret dengan Kana. Dia mau menjawab Lidara Raiwawa katanya. Apakah jawaban dia benar atau tidak? Kita dengarkan. Apa hubungannya mengetahui jarak dari Kana dengan Israel? Tadi dia bilang Kana dengan Israel jauh, Aristulul. Kana sama Israel jauh banget, ribuan kilometer. Kita dengar lagi. Ustadz kayak nama itu dungu, apa hubungannya? Lalu ada di situ menjawab, oh itu nggak ada hubungannya nih, itu nggak ada hubungannya nih. Siapa yang Bang, tadi saya kira dia di sini. Saya kira ada di room ini barusan. Tadi mau labrak. Mau labrak. Masuk tuh yang mau labrak sekarang tuh ada linknya. Masuk sini. Kita labrak-labrakan ya. Ya, mana tadi mereka pakai. Orang bicara nomornya doang, datanya nggak ada. Kita dengarkan lagi ya pakai kasihan ya. Beneran saya cari di mana ini Alita. Ternyata dia reaksi. Lanjut Bang, lanjut. Oke, saya jawab yang feedback 1, 2, 3 ya. Jadi gini ya, Lidara. Jadi kan dia bilang, ini sudah mulai apa namanya? Sudah mulai lari untuk mengarang cerita. Nah, ini biar tidak berkembang menjadi sebuah opini di luar sana. Ayat itu kan berbicara Kana, ya kan? Hubungannya ya. Ayat itu berbicara pernikahan di Kana, menyebut nama tempat. Nah, kemudian kenapa cari tahu jarak Israel dengan Kana? Karena Yesus jarak Israel. Kira-kira ada yang tahu jarak Israel dengan Kana? Ya, bodoh sekali ya orang. 0 kilometer, Pak. Banget ya. Baru jarak Israel Kana 0 kilometer. Ya, inilah kalau keledai nggak punya otak tapi mau ngomong. Ya, Israel di Kana itu ya Israel juga. Bagian Israel bodoh sekali. Karena itu Israel, Aristulul. Makanya kamu minta orang tuamu sekolah lagi, kau disekolahin lagi supaya otakmu ada. Ya, kita dengarkan. Jadi yang herannya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kerbau kambing dungu bengong aja ya. Sama apa-apa. Kita dengarkan lagi. Seorang yang tinggal di Israel. Kan gitu. Atau suku Israel. Bingung. Dia kelihatan ya, perhatikan mukanya. Dia udah bingung bahwa Israel sama aja antara Jakarta dengan Indonesia. Kan tolol Pak Lidara. Aduh, minta ampun orang biasanya. Orang tidak memandang kali di. Aduh, capek saya. Aristolol namanya. Nih ya, kambing dungu yang di dalam situ bengong aja karena mereka bingung ya. Mereka mau ngomong apa lagi? Dia bingung. Ini sama aja. Iya. Mau cari jarak antara Jakarta dengan Indonesia. Ya nggak ketemu. Bodoh sekali. Dia bingung. Sekarang langsung dia suku-suku, lari ke suku-suku ya, padahal dia tadi jarak. Termasuk yang di dalam room itu semua Pak, bodoh semua Pak. Iya, dungu semua. Memang nggak ada otaknya semua. Ini ada di dalam nggak punya otak. Kita lihat ya. Ini sudah mulai apa namanya? Sudah mulai lari untuk mengarang cerita. Nah, ini biar tidak berkembang. Bingung. Menjadi sebuah opini. Mukanya di luar sana. Ayat itu kan berbicara Kana, ya kan? Hubungannya ya. Ayat itu berbicara pernikahan di Kana, menyebut nama tempat. Nah, kemudian kenapa cari tahu jarak Israel dengan Kana? Karena Yesus itu adalah seorang yang tinggal di Israel.
Yesus tinggal di Israel. Cari jarak antara Kana dengan Israel. Tinggal di Nazaret, betul. Aduh, bodohnya enggak. Lihat mukanya, dia sadar atau tidak sadar atas kedunguannya dia, lari langsung lari ke suku. Dari jarak Kana ke Nazaret, lari ke suku Israel. Kita dengar. Kan gitu. Kan gitu. Nah, ke suku lihat mukanya ya, dia mulai nerawang. Kemudian, kenapa cari tahu jarak Israel dengan Kana? Karena Yesus itu adalah seorang yang tinggal di Israel. Lihat mukanya. Kan gitu. Nah, mulai bengong kan? Karena bukan Israel ya, karena itu di antariksa ya. Sekolah di mana sih? Kita dengarkan. Sudah salah. Akhirnya dia ini manusia dungu, tapi akhirnya saved by the bell. Ketika dia lagi bingung, masuklah Mbangkai. Mulai nangis-nangis Mbangkai. Kita dengarkan. Suku Israel. Kalau dulu kan bukan Israel namanya ya. Masih Palestina gitu ya. Luruskan kalau salah. Jadi dia harus tahu Kana. Nah, kita dengarkan lagi ya, itu ya. Itu hubungannya. Dia bingung. Kita dengarkan lagi karena dia udah salah. Dia dengarkan lagi ya. Kita lihat. Saya mengikuti runtutan kisah. Jadi di Alkitab tidak pernah dituliskan dan tidak pernah dituliskan jarak antara Kana dengan Nazaret. Tapi dia bikin cerita sendiri. Kan hebat. Berarti dia bikin Alkitab. Berarti ini baru dia sadar, dia sendiri bos Mbangkainya sendiri mengatakan antara jarak Nazaret dan Kana. Dia ngarang-ngarang jarak Israel dengan Kana. Ini bosnya bisa ngamuk, kemudian bisa tabok kiri kanan dia. Oke, kita dengarin. Lagi-lagi blunder. Blundernya luar biasa. Blunder. Wah, Ustaz Kenal. Sebelum Ustaz Kenal bicara ya. Kan? Save by the bell. Dia udah salah. Jarak Israel dengan Kana, padahal yang diperintahkan oleh bos Mbangkainya adalah jarak Nazaret dengan Kana. Ya, sekali lagi, yang diperintahkan oleh bos dungunya bernama Mbangkai adalah mencari jarak Nazaret dengan Kana. Dia ngomong Aristulul ini jarak antara Israel dengan Kana. Sama juga dia mengatakan dia sedang mencari jarak antara Jakarta dengan Indonesia. Kita dengar lagi. Dia katakan bahwa di sana di Alkitab tidak ada jarak. Yang katakan jarak ada di Alkitab itu siapa? Tapi sini sudah ada orang yang direaction langsung. Silahkan saya berikan waktu kepada Ustadz Kenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengerin. Nggak perlu dengerin yang lainnya. Kita lihat. Saya juga mau bilang bahwa besok insya Allah tapi debat kita dengerin. Nggak perlu yang ini kita nggak perlu. Saya mau gitu dan Ariesto langsung ke titik masalahnya. Karena kalau saya misalnya dipertemukan di salah satu channel lalu debat berdua, ya saya jadi ikut goblok, nggak mau lah saya. Jawaban jadi ketahuan bahwa ketika misalnya Lidara bilang kayak nama bodoh, ya nggak apa-apa, biarin aja. Emang nggak apa-apa. Ya memang lu bodoh, lu dungu. Masa orang dungu, orang bodoh, saya bilang pinter, itu namanya menghujat, itu namanya menista. Bener nggak Pak? Saudara-saudara. Iya, di atas ya, tidak di atas tidak, itu yang benar. Iya, yang di live chat. Iya, yang di live chat coba. Kalau Bangkai ini dungu, bodoh, tolol, pokoknya semua idiot. Terus saya bilang pintar, berarti saya menista dia, betul nggak? Oh iya, betul. Menista. Saya menghujat dia. Masa orang dungu, orang bodoh, saya bilang pintar, itu penistaan namanya. Iya. Pasti kebagian. Oke, kita dengar lagi ya. Nanti saya akan berikan jawaban itu melalui channelnya Ustadz Aditya dan Ariesto. Langsung ke titik masalahnya. Karena kalau saya misalnya dipertemukan di salah satu channel lalu debat berdua, ya saya jadi ikut goblok, nggak mau lah saya. Iya, memang goblok, takut jadi. Kalau lu benar berani.
Bukan, dia sendiri udah ngaku memang dia bodoh. Iya. Sekarang mau katanya mau debat ya tambah bodoh. Iya. Bangkai, saya yang rugi. Saya rugi bandar. Saya jadi ikut dungu seperti engkau. Iya. Dia mah kalah sebelum bertanding, Pak Lidara. Kalah sebelum berperang. Oke, kita dengar lagi ya. Oke. Masa orang goblok, orang dungu, orang idiot dibilang pintar? Dia menista. Menista, Mak. Iya. Oke. Rugi bandar sayanya rugi bandar gitu. Saya nggak mau. Jadi saya akan membuat terus kajian-kajian kristologi, paparan. Banyak juga orang yang ke WhatsApp ke Kainama ke saya. Udahlah, debat aja, nggak mau. Kenapa takut? Dia mau dibilang takut, terserah. Saya nggak mau. Kenapa? Saya jadi goblok gitu. Bilang aja Bangkai, bilang aja takut masuk ke sini. Diiris tipis-tipis. Takut, Pak, itu udah kelihatan. Ya, katanya pinter, katanya S3, katanya kitabnya paling sempurna. Kok takut? Hah? Sempurna dongengnya, sempurna ngibulnya. Ayo. Katanya ahli kristologi. Ya kita buktikan. Nah, kita buktikan. Lu ngambil data sampah yang sudah digimpit itu ya. Kalau nggak tahu mana sampah, ya itulah ya, babi itu nggak tahu mana sampah, nggak tahu mana yang sehat, gitu loh. Mental gitu. Kenapa dia nggak baca itu, Pak Lidara? Yohanes 2 ayat 2-nya dia nggak mau baca, dia lewati. Kenapa? Dia memang dia sengaja. Ketampar muka dia sendiri, langsung ketampar langsung. Iya Pak King, teman saudara-saudaraku, ya memang dia sengaja, memang dia sudah merencanakan dan sengaja untuk menista dan memfitnah. Itu, jadi dia nggak akan baca semua, gitu loh ya. Aditya baca tuh, Pak Lidara. Aditya, dengar ini King David bilang sama lu. Lu hajar Kainama, tu baca itu Yohanes 2 ayat 2. Sudah ketampol mulutnya dia, penipu dia tuh, Aditya. Kau hajar dia pakai ayat itu. Kita dengarkan lagi ya. Hari ini puas saya ketawa karena memang banyak lawak-lawakan, lucu memang. Tipu dia nih benar-benar. Sangat lucu sekali. Kita dengarkan lagi. Saya nggak mau, saya rugi gitu. Isi kepala saya sudah diberikan Allah dengan pengetahuan yang isi kepala kau diberikan Tuhanmu, isinya kotoran, Bangkai. Sampah. Otakmu terbuat dari sampah, Bangkai. Oke, kita dengarkan. Yang berkah gitu. Terus saya ngobrol sama dia, ya nggak mau sih. Oh, The Way, silakan The Way kalau mau di share ya. The Way, share linknya channel itu. Oke, nanti saya share, saya bagikan ya. Buat lucu-lucuan. Lucu memang. Saya dari tadi malam ketawa aja, makanya saya mau live pagi ini supaya kita tertawa ramai-ramai. Kita dengarkan ya. Dia nangis Bombay ya. Kita dengar nangis Bombay. Saya nggak mau. Saya berarti buang-buang berkah Allah melalui pengetahuan yang diberikan Allah kepada saya. Saya nggak mau cintanya Rasulullah, saya nggak mau. Soalnya pasti kalau ngomong sama orang seperti itu, pasti ada celah di mana dia, walaupun beberapa detik, dia menghina Rasulullahku. Wah, aku nggak mau. Alasan ini. Kita nggak akan menghina Rasulullahmu. Kita cuma mengatakan engkau dungu dan engkau sudah hina dan nista sejak di kandungan ibumu, Bangkai. Masa engkau hina dan nista? Engkau hina dan nista sejak di kandungan ibumu terus kita bilang kau baik. Itu penistaan namanya. Ya, kita dengarkan lagi. Nggak mau. Rasulullahku diomongin pasti. Atau ayat suci Al-Quranku diketawain atau dihina. Haditsku. Jadi dia nggak mau hadisnya, Qurannya diketawain, tapi dia berdua ya, keledai dungu dan idiot, kalau baca Alkitab ketawa-ketawa. Nggak, benar nggak? Iya. Itu kan dia menghina orang punya. Giliran kita ketawain dia punya, dia marah. Giliran kita ketawain Qurannya, ngamuk dia. Itu kan mau menang sendiri namanya. Kalau kita manusia sampah. Iya, kalau kita Bangkai, kamu mau ketawain Alkitab, kita tetap aja ketawa, lihat tahu. Iya. Kita balas kasih cermin. Kalau ayat Quran mau diketawain, tahu ngamuk, ya. Iya. Hadis yang sekarang kita sudah boleh
makan di rumah sendiri. Ketawa kita. Terus nggak boleh kita ketawa. Apakah kaum bangkai menyuruh kita tidak tertawa? Ya, aduh. Banci kaleng memang bangkai ini banci kaleng sih susah ya. Iya. Orang Ya. botol otaknya nggak nyampe. Oke, kita dengar lagi. Wah, nggak mau saya. Itu surat cinta Rasulullah untuk aku gitu. Hadis Rasulullah itu adalah surat cinta buat Kainama. Wah, nggak mau saya dihina-hina. Nggak mau. Oh, nggak mau dihina-hina. Tapi kalau dia menghina dan menista, memfitnah Alkitab, tawa dia, ya. Jadi memang jelas dengan perkataan ini dia sudah membuka secara tidak langsung. Memang dia merencanakan untuk menista dan memfitnah Alkitab dan Tuhan Yesus, ya. Karena dia tidak mau Al-Qur'annya dan hadisnya ditertawakan. Kita dengar. Nanti ayat Al-Quran itu surat cinta Allah kepada Kainama. Dihujat-hujat, diketawain, dihina-hina. Oh, nggak mau saya nggak mau. Ngomong aja sama orang kayak gitu nggak mau. Kita dengar lagi. Dulu katanya, kamu pernah masuk? Iya, waktu kejadian Stephen. Itu saya masuk. Nggak ada hubungannya dengan teologi. Itu dengan kemanusiaan. Lalu apabila saya berdialog dengan orang seperti Lidara dan kawan-kawan itu sama aja saya memberikan kesempatan mereka untuk menghujat Allah saya. Atut. Takut aja bilang, banci. Bilang aja takut, banci kaleng. Banci. Ganti rok aja lu, oi. Pakai rok aja lu Kainama. Kita dengar lagi. Kita dengar lagi ya. Itu ngelesnya menghujat Islam saya, menghujat ayat suci Al-Quran saya, menghujat hadis-hadis Rasulullah. Saya nggak mau saya cinta banget sama Rasulullah. Saya cinta banget sama Allah, saya cinta banget sama Al-Quran Karim, saya cinta banget sama hadis riwayat yang sahih maupun hadis-hadis dari para sahabat radhiyallahu anhu. Wah, saya nggak mau satu kata yang menyakitkan ini saya nggak mau dengar, nggak mau saya. Apalagi saya berdialog dengan orang yang selalu cari celah untuk apa ya, menghina saya secara pribadi, menghina Rasulullah. Nggak mau lah, rugi bandar saya. Alangkah Bangkai, saya kasih tahu Bangkai ya Ahmad Kainama, kau tidak usah dihina. Kau memang sudah hina dari perut ibumu. Kau sudah hina dan kau sudah nista dari perut ibumu, Bangkai. Jadi nggak perlu dihina lagi. Ngapain kita hina lu? Kalau kita mengatakan engkau benar, itu namanya baru menista. Tapi kalau engkau hina dan nista, itu memang sudah takdirmu. Tuhanmu sudah menakdirkan engkau hina dan nista. Itu sudah takdirmu. Bangkai. Jadi jangan nangis ya. Kasihan. Alangkah bodohnya Kainama seperti itu. Oleh sebab itu Kainama akan tetap berikan paparan terus. Biarpun yang nonton cuma 2 orang, 3 orang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu bukan urusan. Tapi yang penting, aku ingin tunjukkan bahwa Kainama dipilih Allah untuk dicintai Allah dan mencintai Rasulullah. Nggak pusing saya orang bilang apa, Kainama sebaiknya antum itu udahlah debat aja sama mereka. Nggak mau saya. Nggak mau, rugi bandar dong. Nggak mau saya, nggak mau. Enggak, itu Zumar riba loh. Itu ladang jihadnya mereka. Allah kasih mereka itu. Dan mereka begitu ada satu statement dari para pemakan babi kecap ini yang menghina Rasulullah, mereka langsung counter. Ada orang-orang Muslim yang debat sama orang Kristen. Tapi begitu Rasulullah dan ayat sucinya dihina, Allahnya dihina, Islamnya dihina, itu malah menerangkan hadis. Jangan rugi. Masuk untuk debat sama Kristen itu untuk hancurkan mereka itu aja. Nah, ya kan? Terang. Ya, jadi memang jadi memang dia sudah coba diperhatikan ya yang berkepentingan. Memang dia memang sudah punya rencana dan niat ya untuk menista, menghina, memfitnah kekristenan dan Tuhan Yesus. Barusan dengar bahwa untuk menghancurkannya, jadi ya Pak Ibnu Kalam dengar sendiri ya, dia sudah membuka panas juga. Dia sudah membuka bahwa dia memang tujuannya untuk menghancurkan kekristenan. Dengar ya, yang di live chat ya. Sekali lagi kita dengar. Ada orang-orang Muslim yang debat sama orang Kristen. Tapi
Tapi begitu Rasulullah dan ayat sucinya dihina, Allahnya dihina, Islamnya dihina, itu malah menerangkan hadis, jangan rugi masuk untuk debat sama Kristen itu untuk hancurkan mereka itu aja. Tepuk tangan dulu. Jelas dan fakta. Keluar dari muncungnya sendiri, dia diskusi dan debat bukan untuk belajar, bukan untuk mencari kebenaran, tapi memang untuk menghancurkan. Ya, jadi itulah. Makanya saya katakan, Bangkai Ahmad Kainama, ya, kau dengarkan ini. Kau memang pantas untuk dinista dan dihina. Karena kau memang sudah nista dan hina semenjak engkau dibuat oleh bapak ibumu. Di dalam perut bapak ibumu, kau memang sudah nista dan hina. Kenapa bapak ibumu bisa membuat engkau yang hina dan nista ini? Karena tujuanmu memang bukan untuk cari kebenaran, bukan untuk ilmiah. Kau tujuannya untuk menghancurkan memang ya. Kau sudah buka sendiri. Kau sudah buka sendiri. Sekali lagi Bangkai. Ahmad Kainama, Bangkai. Memang kau bangkai. Ya, kau memang sudah nista dan hina dari perut ibumu sejak kau dilahirkan. Dan kau memang sudah ditakdirkan Tuhanmu untuk menjadi orang yang nista dan hina. Ya, oke, kita lanjutkan. Tahu tuh Palidara. Ya. Dia tahu kalau dia bicara sama Palidara atau orang Kristen, hancur dia langsung. Habis, hancur. Ya kan? Hancur. Karena dia berbicara sama orang Muslim, jadi mereka kan nggak tahu apa-apa tentang. Iya. Contohnya Karena Yohanes 2 itu dia tidak berani baca ayat 2. Kenapa dia lompat ayat 2? Coba. Iya. Kalian harus cerdas di sini muslim-muslim. Tanya itu si Kainama itu. Kenapa kau lompat ayat 2-nya? Kalau kau baca ayat 2-nya pasti kau nangis bombay. Kenapa? Mulutmu tukang tipu itu langsung ditampol. Karena kau nggak mau baca, jadi kau cari-cari literatur yang sampah untuk cocok dengan lu punya otak. Lalu lu hanya berani mono doang. Coba lu berani buka link. Biar saya masuk, saya tampol mulutmu. Ayo lu sama Aristo tuh saya lawan tuh. Tadi kalau kasih tahu tuh Aditya, King David berani tantang lu bilang debat sama lu berdua aja. Jadi itu kali ya. Iya. Oke ya. Jadi jelas ya. Pak Ibnu Kalam saksi ya. Ada Pak Ibnu Kalam di sini. Ya, jadi ya, dia saya saksi. Dia tujuan mau menghancurkan ya Pak. Ya Pak Ibnu Kalam ya. Iya, jadi begini. Melawan juga Al-Quran, melawan lagi Al-Quran. Iya. Coba Pak. Ya, Al-Quran itu mengakui baca ayat 2-nya Pak Ibnu. Pak Ibnu Kalam. Saya tanya Pak Ibnu. Itu Yohanes 2, dia tidak berani baca ayat 2, dia lompat. Ayat 2 itu padahal itu menceritakan Yesus dan murid-muridnya diundang dalam pernikahan tersebut. Kenapa dia lompat ayat itu? Itu sudah tandanya penipu dia. Iya, makanya dia tidak pernah berani berdiskusi. Saya sih nggak mau debat. Saya sudah katakan saya tidak mau debat. Saya mau diskusi kayak seperti Pak Ibnu Kalam. Apakah kita debat? Kan diskusi kan Pak ya? Iya. Yang saya khawatirkan itu begini, yang saya khawatirkan menjelaskan Alkitab keliru, menjelaskan Al-Quran juga keliru. Waduh. Tambah keliru. Yang mendengarkan akhirnya keliru juga. Iya. Iya. Jadi karena dia tidak berani ya berdiskusi dengan orang Kristen, karena dia pasti sebelum berdiskusi sudah hancur duluan. Makanya dia berani berkoar-koar, petang-peteng di kalangannya dia. Mohon maaf, memang dungu semua, idiot semua, nggak ada yang punya otak. Jadi dia bebas berbicara dan mereka akan mengatakan bahwa hebat orang ini. Oh, Bangkai ini hebat karena dia bisa membuka kekristenan. Karena apa? Karena berbicara di depan kambing-kambing dungu dan idiot yang cuman mbek gitu aja. Boleh, coba aja. Coba sekali-sekali datang nih sekarang mau ya Pak Ibnu Kalam mau idul korbannya. Coba ke tempat penjualan kambing. Coba di situ teriak-teriak. Woi, si ini begini. Kambing cuma mbek. Gak ada yang protes. Gak akan ada yang protes. Makanya ya, postingannya yang terakhir ini yang agak keliru itu menjelaskan tentang rukun iman, itu keliru, terus menjelaskan tentang guru juga keliru. Nah itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis itu. Penjelasannya tentang wudu, penjelasannya tentang rukun iman.
Nah, itu karena saya perhatikan baik-baik juga itu. Iya, kalau Bangkai kau berpidato di depan kambing dungu, ya mereka diam saja. Kau dianggap pahlawan, kau dianggap hebat. Coba berbicara dengan kita, kau hancur duluan. Iris tipis-tipis Bangkai. jadi rujak kamu, habis sama Pak King David aja selesai bola-bola kamu. Iya, kita dengarkan lagi. Ngapain terangkan hadits? Nggak bakalan Islam mereka, nggak bakalan syahadat, nggak bakalan. Percaya sama saya. Percaya sama Allah. Maksudnya gini loh, dari pengalaman. Dia lupa ya, atau dia pura-pura gila ya, bahwa dia itu mau teriak-teriak juga tentang Al-Quran dan hadis, dia tetap masuk neraka. Tuhannya udah menentukan yang orang hitam kan masuk neraka. Dia merasa putih atau hitam ya? Oke. Iya. Benar nggak Pak Ibnu Kalam? Ya. Benar nggak? Ya. Kalau Pak Ibnu Kalam putih masih bisa masuk surga, dia hitam. Kau sudah pasti masuk neraka. Kan kalau saya mau diselamatkan. Mereka itu. Mereka tidak mau menolak diselamatkan. Bayangkan itu. Kalau di ajarannya Nabi Muhammad kan mencari selamat sendiri. Itu mirip dengan ajaran Buddha, cari selamat sendiri. Sedangkan di Alkitab itu diselamatkan. Bodoh kita kalau tidak masih diselamatkan. Nah itu, dan juga kan kalau di Islam kan sudah ditakdirkan ya Pak. Ya itu kalau dia bermazhab Jabariyah, kalau dia bermazhab Jabariyah. Nah itu, jadi dia sudah ditakdirkan orang hitam pasti masuk neraka. Kau mau teriak-teriak setiap hari juga tetap masuk neraka. Bangkai ya. Oke lanjut ya. Lanjut. Mereka udah niatnya cuma untuk menghujat itu aja. Sampai mulut kita berbusa, kita muntah-muntah darah nerangkan hadis. Contoh melata aja. Sampai detik ini udah berapa bulan? Itu saya itu disinggung. Melata ya. Dia masih bela melata bahwa ada di langit binatang melata. Karena saya buat video itu, membantah itu. Gitu ya. Oh berarti Pak Ibnu Kalam kena juga. Reaksi Pak Ibnu Kalam. Pernah dia singgung juga nama saya itu di videonya. Iya. Betul. Ada nanti videonya ada saya putarkan. Itu si Ibnu Kalam itu dia udah kafir katanya. Wah, dia bilang begitu Pak. Ntar. Jadi dia mau jelaskan Bangkai ini bahwa binatang melata itu ada. Itu derita lu. Ada binatang melata di langit. Pesawat juga melata di langit. Nah di situ saya mengukur ilmunya bahwa dia juga korban terjemahan. Kasihan juga. Iya. Padahal aslinya tidak ada melata, hanya tidak ada. Bukan begitu. Iya. Nah, ada juga itu binatang buas. Artinya binatang buas bukan binatang melata. Betul. Tapi binatang buas diterjemahkan menjadi binatang melata, ini bermasalah. Nah, orang yang disiksa di kubur didengar oleh binatang melata. Padahal harus binatang buas, bukan binatang melata di situ. Salah terjemahan itu. Bahasa aslinya kan, benar kan? Ya, binatang buas itu artinya. Tapi di terjemahan binatang melata. Oke. Kita dengerin lagi ya. Saya mau bilang orang yang masuk ke channelnya Bom contohnya, lalu menerangkan kata-kata di dalam ayat suci Al-Quran. Pak Ibnu Kalam kena. Iya. Menjelaskan di channelnya tersangka. Pak Ibnu tersangka udah ini. Pak Ibnu Kalam tersangka oleh Bangkai. Oke, kita dengerin. Yang sudah ditafsir di bahasa Indonesia. Udah stop lah. Maksud saya begitu loh. Kalau mau masuk ke bom, masuk channelnya dia. Fight. Jihad. Ngapain? Jihad. Hancurkan. Ya, Bangkai. Fight. Jihad. Hancurkan. Ilmunya begitu doang. Bangkai. Fight. Jihad. Hancurkan kekristenan. Itu kan Bangkai. Bangkai nyuruh orang, dia sendiri nggak berani ya. Iya. Masalahnya ilmunya nggak nyampe Pak. Bangkai itu coba ketemu saya, nggak nyampe 20 menit itu udah tak suruh push up ya. Kelamaan 20 menit, Bang. Kelamaan 20 menit, 5 menit aja muntah darah. Iya. 5 menit kabur ya, muntah darah.
Ya matinya 20 menit itu persiapan untuk kabur, Pak. Oke, kita dengar lagi. Ngapain menerangkan ayat suci Al-Quran? Ngapain menerangkan tafsir Kemenak, tafsir jalan lain kepada mereka? Ngapain? Betul. Ngapain? Mereka tuh nggak pernah mau terima. Mereka tuh waduh, ulama besar ini dilecehkan. Waduh. Ada hati mereka. Ya wallahu alam bisawab, ya bukannya menghakimi, bukan. Saya minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya minta ampun. Tapi dari semua gaya mereka, itu kalau diterangkan tentang tafsir, itu bilang, oh berarti nggak nyambung itu berarti. Loh, antum alif aja bilang alif DTC. Nah, udah gitu ada perempuan siapa gitu. Yang disinggung itu di YouTube Menubudu itu. Ada yang kasih videonya di Jakarta. Itu ada seorang bapak muslim masuk. Lalu dia bilang, oh kamu bisa nggak bahasa Bapak-bapak muslim masuk. Oh, Arab? Bisa nggak bahasa Arab? Ya udah kita ngomong Arab aja. Bukannya dia yang ngomong, yang nantangin orang Kristen itu perempuan. Dia panggil itu orang Arab nggak jelas itu. Kemana-mana ya. Curhat, nangis kemana-mana ya. Ibu Sofi maksudnya, Pak. Ibu Sofi maksudnya, ya, Pak. Iya, nangis kemana-mana ya. Padahal fokusnya lagi mereaksi. Video saya larinya kemana-mana. Emang kalau nggak berilmu, mah nggak berilmu aja kali. Kita dengar lagi. Bantai kalau kayak gitu. Bantai itu, Pak Ibnu Kalam ya. Bantai, hancurkan. Iya. Masalahnya sanggup ke Kai. Jadi Bang Kai ini sedang memprovokasi para kambing-kambing dungu. Bantai, hancurkan kekristenan. Dia sendiri nggak berani. Kita dengarkan. Ngomongin ayatnya langsung kayak bilang, anta jahil. Langsung gitu aja. Arab Yaman itu. Langsung aja bantai. Arab maklum. Langsung Arab aja. maklum. Iya, langsung bantai. Jangan ikutin maunya mereka. Masa muslimin wal muslimah rahimakallah yang diberkahi Allah dan disayangin Allah, dicintai Allah. Terus mau ikut rules mereka. Mereka pemakan babi. Ayolah, mari kita berpikir secara rasional. Bukan itu makan bangke, makan mulut kayak bangke. Waktu itu sempat Ustaz Iko bilang begini, Ustaz Iko kalau seumpamanya ada kesempatan bersama Muhammad Menachem Ali berdua, lalu ketemu sama Pak Bambang gimana? Ais mau saya dengan segala rasa sukacita. Bambang bukan kelas lu, Bang Kai. Apa Bambang? Kejauhan. Coba Lemerian Rockstar aja tuh. Soalnya nama Lemerian dibawa-bawa soalnya di sini. Sama Lemerian aja. Ya. Bang Kai, terlalu jauh. Kamu Bang Kai muncungmu terlalu lancang. Ya, kau ibarat pungguk merindukan bulan. Jauh. Nanti keinjek kamu sama Pak Bambang Nursena. Izin ngomong. Padanya hidup debat 426. Ini aja Pak Idara, iya tuh mukalaf, dia aja mukalaf sama murtadin nih, gitu aja. Mukalaf kayak namu sih, bangkai, ayo, mukalaf yo, berani nggak? Ayo. Ya kita dengerin dulu, kita dengerin curhatnya dia, soalnya lagi nangis dia ya. Tapi memang tidak bisa karena apa? Waktu itu situasinya tidak bagus. Nah, begini para tuan guruku yang mulia yang disayangi dan diberkahi Allah, Ustadz, tuan guruku yang sangat saya nama hormat. Ketika ada orang-orang seperti itu lalu mengajak debat, itu sebetulnya bukan tujuan mereka. Mengundang debat, masuk room yuk, masuk room sini, itu tidak ada tujuan untuk berdialog tentang teologis ya, nggak ada. Padahal dia sendiri Pak Ibnu Kalam barusan dia ngomong apa? Dia bilang nggak ada berdialog teologis. Dia sendiri tujuannya menghancurkan kekristenan, bukan dialog, betul nggak? Ya, betul. Sekarang muncungmu ngomong seolah-olah kau hebat. Yang paling saya khawatirkan itu dia menjelaskan Al-Quran padahal tidak tahu Al-Quran, itu masalah. Nah, itu. Malu aku malu. Pada semut merah yang berbaris di dinding melihat muka si bangkai semut pada lari. Ya baik dong, kalau dia berpedoman dan kalau dia berpedoman kepada tafsir itu berbeda-beda sekali, berbeda anunya. Iya.
Pak Lidara, izin Pak Lidara mau nanya ke Pak Ibnu coba. Pak Ibnu, emang kalau di ajaran Pak Ibnu, oh iya ya. Ntar dulu kita dengerin dulu supaya ini ya. Soalnya dia yang pakai nama dulu, yang pakai nama dulu. Ya, kita dengerin si Bangkai ini lagi nangis-nangis. Ntar habis ini baru kita diskusi ya. Jangan emosi, sebentar, sabar ya. Mati sudah. Mereka ajak masuk. Saya lihat 2 video di Jakarta. Dikasih lihat oleh Habib Ali. Habib Ali kasih lihat saya 2 video. Itu di Bom-Bom. Pertama, Zuma masuk. Belum apa-apa, ada satu. Saya mau tanya dulu satu. Kapan dialognya gitu? Lalu mulai menghujat Rasulullah. Lalu Rifa masuk, katanya Rifa diundang. Tapi ditanya, kenapa kamu nangis? Apa ini? Nggak bermutu sekali ini, Bom-Bom ini paling udah nggak ada lah di mata Kainama, udah nggak ada kelasnya lah. Asli nggak ada kelas. Lalu Ikin kebanyakan makan mecin itu, Ikin itu nggak tahu siapa itu yang pakai apa Blankman. Saya hormat sama saudaraku Kristen, tapi kalau kayak gitu, aduh saya jadi nggak hormat. Ikin kurangin mecin, Kim. Kebanyakan mecin loh, beneran asli. Pak Ikin kena juga. Kurangin mecin loh. Ini kebanyakan PowerPoint-nya kan. Ikim kena lagi sama mulut banci makan micin. mulut banci kebanyakan makan garam. Ikim suruh makan micin, dia kebanyakan makan garam. Ya. Iya. Nah, kalau PowerPoint itu program komputer Ustaz sih. Mecin, dia kebanyakan mecin deh. Kalau aku Ustaz Kay, kalau aku mereka buat lihat. Lanjut Ustaz. Iya, Tuan Guru yang mulia. Begini. Channel sudah ketahuan beberapa channel ini. Jangan kita masuk diundang gitu. Mereka pasti mengundang. Kenapa? Karena kalau nggak ada orang Islam, itu yang nggak ada yang ngundang lu Bangkai. Kalau di Bom-Bom ya, lu diundang. Najis Mukolado ngundang lu. Ntar gua masuk neraka juga, ketularan hitam. Yang nonton paling top 2.000, 3.000, paling top sudah itu. Paling top. Tapi kalau ada yang masuk Muslim, mereka itu kayak serigala kelaparan, gitu. Berebut untuk memberikan image kepada penonton bahwa yang di live chat, yang di room, ingat ya, ini seorang Bangkai Ahmad Kainama sedang bertausiah di hadapan kambing-kambing idiot. Jadi nggak ada yang protes. Nggak seperti di sini, lagi ngomong ada yang ngomong, nggak, di sana nggak, diem semua, tenang ya. Mereka mampu menghancurkan akidah Islam. Oh ini jahat ini. Ya. Ini maaf ya, sudah bukan orang Kristen. Contohnya tadi siang saya dikasih lihat video Lidara. Menunjuk muka sendiri juga pakai nama itu. Iya, makanya dia nggak punya muka Pak, soalnya. Dia nggak punya muka Pak. Pengennya itu Kristen. Kita dengerin dulu ya, Lidara bilang gini, Kainama memfitnah karena bilang the Gospel of Philip itu Bible-nya orang Kristen. Ini di mana lagi? Bagaimana? Orang Ambon bilang Lidara ini putar balik. Jadi apa ya, parlente begitu apa? Weh, parlente. Parlente keren artinya. Ale yang ada otak. Ngomongnya salah-salah. Bangkai, beta ini Ale bilang beta parlente. Memang beta ini parlente. Cara kayak Ale ini Bangkai. Ya, Ale ini sing ada otak Ale ini. Ya, beta parlente, betul. Ale parlonte katanya. Itu katanya Nabi gila. Beta parlente. Ale parlonte katanya. Iya, oke. Kita dengarkan lagi ya. Gemes dia ya. Gemes. Ya, setelah dibalbal. Menghancurkan akidah Islam. Oh ini jahat ini. Ya. Ini maaf ya, sudah bukan orang Kristen. Contohnya tadi siang saya dikasih lihat video Lidara. Lidara bilang gini, Kainama memfitnah karena bilang the Gospel of Philip itu Bible-nya orang Kristen. Ini di mana lagi saya ngomong gitu?
Orang Ambon bilang lidara ini putar balik. Putar balik. Jadi apa ya, parlente begitu apa tidak. Jadi apa yang dia bilang itu dia bikin orang lain melakukan itu. Putar balik itu langsir kalau PKB itu langsir. Dibalen ya. Iya, jadi dia ingin dia begini. Orang tahu bahwa yang dia lakukan itu sebetulnya bukan dia gitu. Tapi Kainama gitu. Dia begitu, dia kasih gitu. Video saya dipotong-potong lalu dia bilang, "Tuh, dia fitnah bahwa Kainama bilang Yesus menikah mengikuti the Gospel of Philip yang adalah Bible-nya orang Kristen." Aduh, nanti diputar ulang, Kainama tenang aja. Bentar, jangan diprotes dulu biar kita dengar. Sebentar, biar kedengeran. Jadi dia nanti nggak ada alasan, kita potong-potong, kita dengerin ya. Tapi Kainama gitu, dia begitu, dia kasih gitu. Video saya dipotong-potong lalu dia bilang, "Tuh, dia fitnah bahwa Kainama bilang Yesus menikah mengikuti the Gospel of Philip yang adalah Bible-nya orang Kristen." Aduh, anak sekolah minggu juga tahu. Bible the Gospel of Philip itu adalah the Gnostic. Itu masuk di Nag Hammadi Library, itu anak-anak udah tahu. Nah, sasaran saya sama Aryeso sama Aditya, Tuan Guru, kenapa saya selalu bikin jawaban dan tidak mau untuk ngomong dengan dia? Jangankan ngomong, Ustazi, mendengar untuk, nggak mau saya nggak mau. Karena saya cinta Rasulullah. Saya cinta sekali Rasulullah dan para Habibun Nabi. Saya cinta banget. Kenapa? Mereka penghujat, udahlah. Oke, kita lihat, kita buktikan. Bukan saya yang membuktikan, yang di live chat dan di room yang akan membuktikan. Omongan dia benar atau tidak bahwa Yesus menikah, dia baca di Gospel of Philippus. Kita putar buktinya ya. Oke. Mainkan. Ya, kita mainkan, kita dengar ya. Sudah panik dia ya. Jadi sekali lagi, saya cuma mau menegaskan bahwa Ahmad Kainama dan Aristo sudah secara sah dan meyakinkan mereka berencana untuk memfitnah dan menista kekristenan dan Tuhan Yesus Kristus melalui menghancurkan kekristenan. Tadi dia sudah akui untuk menghancurkan kekristenan dengan Gospel of Philippus dan gune-gunenya. Kita dengarkan, simak baik-baik. Pendampingnya siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena ini siapa? Orang Efrem, orang Suriah, Arab. Nah, perempuan yang namanya Maria Magdalena ini, menurut Gospel Philip, yang adalah pendampingnya itu orang Arab. Menurut Gospel Philip, betul nggak? Menurut Gospel Philippus. Sekali lagi kita putarkan. Ya. Maria Magdalena pendamping Yesus di Gospel of Philip. Sekali lagi kita dengarkan. Oke ya, urut-urutannya udah jelas ya. Pendampingnya siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena ini siapa? Orang Efrem, orang Suriah, Arab. Nah, perempuan yang namanya Maria Magdalena ini, menurut Gospel Philip, yang adalah pendampingnya itu orang Arab, perempuan ini, orang Efrem, Suriah itu, diciumin mulutnya oleh Yesus. Diciumin. Tepuk tangan dulu. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas sekali. Ya, Gospel of Philip secara sah dan meyakinkan Ahmad Kainama ini alias bangkai, otak bangkai, dan Aristulul ini yang manusia dungu sudah merencanakan dengan perencanaan untuk memfitnah dan menista kekristenan dan Tuhan Yesus Kristus melalui Gospel of Philip yang jelas-jelas kitab sampah dan bukan Alkitab orang Kristen. Catat itu. Kalau orang yang mendengarkan kata saya, kata sah dan meyakinkan sudah paham. Karena dia memang pendampingnya. Dan seluruh murid-murid tahu bahwa mereka murid-murid, cinta Yesus kepada murid-murid tidaklah sebagaimana cinta Yesus kepada Maria Magdalena, orang Efrem, orang Suriah, orang
Arab. Sehingga mereka bertanya, kenapa kau lebih cinta dia daripada kami? Ya iyalah, dia adalah pendampingku. Kan kamu tahu, kan kamu juga sama-sama aku di Kana. Dari Kana kita ke Kapernaum, rumah tepi danau. Gitu ya. Ini jelas kok, jelas ya. Sudah. Jelas, kita kembali ke Philip. Yang tadi, yang di blok tadi di bawahnya, beda dua paragraf. Dari yang di blok tadi. Ya. Yang dibuka Alkitab atau Gospel of Philippus? Gospel. Sampah. Kitab ya, sampah. Gospel. Kitab sampah. Bukan yang dia bukan Alkitab ya, bukan Bible orang Kristen ya. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia memang merencanakan, memfitnah dan menista. Tuan-tuan gurunya Kainama, pakai otak kalian. Maknai ini ya. Maknai secara sah dan meyakinkan ya, bahwa dia merencanakan untuk menfitnah dan menista kekristenan dengan cara bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, menciumi bibirnya, segala macam ya. Itu Maria dari Magdala itu memang orang Arab. Ya biarin, itu kan cerita, makanya itu secara sah dan meyakinkan Pak. Nanti dia yang akan, nanti yang akan orang Arab. Iya, nanti yang akan menjelaskan. Silakan, nggak apa-apa. Kita dengarkan dulu. Jangan dipotong. Mohon maaf, jangan dipotong-potong. Biar utuh. Kan itu di blok. Geser ke bawah 2 paragraf. Iwan guys. Oh bukan. Ke bawah lagi. Ah, itu yang Great Mystery. Di blok. Great. Oke. Tutup ya. Great of Mystery. Oke. Dia blok ini. Kita ke Gospel of Philips dulu ya, supaya utuh. Ini supaya jelas untuk orang-orang, untuk saudara-saudaraku di live chat, sebagai pegangan bahwa manusia ini, Ahmad Kainama ini memang sudah merencanakan dan sudah memfitnah dan menista Alkitab dan kekristenan dan menista Tuhan Yesus Kristus. Kita buka apa yang dia belum, supaya lengkap dan jelas ya. Sebentar, kita buka dulu. Oke. Kita akan buka yang namanya, jangan lupa makan siang dulu Mas Bro. Makan siang di rumah. Ya. Apa itu Pak? Sate apa itu? Oke, ya. Ini babi guling Pak. Oke, kita saksikan, kita lihat Gospel of Philip. Ini yang dia buka. Gospel of Philip ya. Kita sama-sama kita lihat yang tadi dia buka, frasa yang dia buka, yaitu Great of the Mystery of Marriage. Kita ke Gospel of Philip-nya. Oke, kita ke Gospel of Philip-nya ini ya. Kita lihat yang dia blok. Oke, sama-sama kita lihat. Kita lihat dari Gospel of Philip. Atau yang sudah diterjemahkan itu oleh Yohanes Rahmat. Ya, kita pakai yang aslinya, Pak. Kita pakai yang aslinya supaya yang tidak bisa bahasa Inggris, ada yang sudah berbahasa Indonesia. Oh, nanti ini berbahasa Indonesia, nanti saya translate bahasa Indonesia. Tenang. Sudah baca berkali-kali di situ. Nanti saya jelaskan itu apa maksudnya Rasul Filipus mengatakan bukan. Sekalian nanti bahasa Makassar, Pak. Tenang aja, Pak. Iya, tapi masalahnya ini kitab bukan Alkitab. Jadi ini omongan orang di dalam sini, Pak. Bukan masalahnya
yang ngomong siapa, ini buku sampah gitu ya. Ya, tapi pemikirannya kayak nama dengan pemikirannya Rasul Filipus itu tidak sama. Kita sudah Kristen Injil Filipus. Oke, kita lihat ya tadi apa sih yang dia ambil ya. Oke, kita lihat dulu. Nah ini great is the mystery ya. Great is the mystery of marriage. Oke, kita kembali ke Injil Filipus. Nah, the great mystery of the marriage. Ini sebenarnya di sini ya. Oke. Mana the great? Define aja Pak, define. Kan bisa define itu. Nggak bisa ini. Nggak bisa define. PDF kan itu? Bukan, ini situsnya langsung. Kalau gitu Ctrl F, pakai Ctrl F. Oke, Ctrl F. Ketik Great. Oke. Great. Oke. Kita lihat mana saja. Kita lihat yang mana saja. Great. Oke, great. The great mystery. The great mystery. Oke. Oke, saya kecilin dulu nih supaya kelihatan ya, supaya kita tahu ya ini apa. Saya bisa tunjukkan kalau saya keluar dulu, baru saya masuk lagi, baru saya bacakan itu, karena saya sudah download itu. Oh, udah download ya, saya juga udah download Pak, cuma ini kita mau langsung dari sini. Soalnya kalau kita pakai yang punya kita, yang sudah kita download, nah ini dia. Ini ya, The Great of Mystery, betul nggak? Iya, betul itu. Ya, ini dia yang dia maksudkan ya. Nah, great is the mystery ya, ini ya. Oke, kita kembali lagi ke dia. Kan bagus begini kalau kan. Great is the mystery of the for without ya. Oke, saya perbesar dulu supaya kelihatan. Dia pakai ini tadi, mana dia? Aduh, hilang lagi ya. Mana tadi ya? Diklik saja Injil Filipus. Ini. Nah, ini. Kita translate ke bahasa Indonesia. Kalau saya bisa langsung, Pak. Jadi bisa dibaca langsung ya, Indonesia. Oke. Ya, ini dia. Mana tadi? Lalu mana? Hilang. Loh. Ini udah langsung ke bahasa Indonesia soalnya. Iya, tinggal klik kanan, Pak. Iya, harus kembaliin dulu ke bahasa aslinya supaya ketemu. Soalnya ini langsung di hilang lagi ya. Ini dia. Ini ya, langsung saya translate ke bahasa Indonesia saja ya. Ini ya, great is the mystery. Oke, translate. Nah, hebat ini ya, ini dia kata-katanya. Ya, hebat adalah misteri. Ya. Tadi hebat adalah misteri, tadi mana ada, hilang lagi deh. Soalnya kalau nggak dibesarin kan nggak kelihatan. Kayaknya nggak berubah gambarnya ya? Hah? Nggak berubah? Masih yang tadi bahasa Inggris. Masih bahasa Inggris, masa sih? Masih. Oke. Oke. Saya remove dulu. Ini udah tuh kan? Udah kan? Tuh. Ini terjemahannya. Ya kan? Ini terjemahannya. Nah, gitu. Ya, ini terjemahannya. Hebat adalah misteri pernikahan karena tanpa
Tanpanya dunia tidak akan ada, sekarang adanya dunia titik-titik-titik. Nah, saya mau jelaskan yang di dalam kurung titik-titik-titik 3 ini tidak jelas. Isinya apa dan tulisannya apa. Dan adanya titik-titik-titik tidak jelas. Perkawinan, pikirkan hubungannya titik-titik-titik tidak jelas karena memiliki titik-titik-titik kekuatan, bayangannya terdiri dari kekotoran batin. Kita dengarkan yang dia terjemahkan. Kita dengar. Iya dong. Oke. Kita lihat. Nanti biar pemirsa yang bedakan. Pemirsa yang bisa bedakan ya, isinya cuma maki-maki. Nah, dia bawa ke Google Translate ya, kita lihat. Atau hujatan atau kita data ya. Silakan. Silakan Bung Arya. Ini saya baca dengan pelan-pelan ya. Besar adalah misteri pernikahan. Karena tanpanya dunia tidak ada. Sekarang keberadaan dunia dan keberadaan pernikahan. Pikirkan hubungan karena memiliki kekuatan. Citranya terdiri dari kekotoran batin. Harus menikah. Nah, dia mengambil kesimpulan harus menikah, catat ya. Padahal isinya seperti ini. Tidak jelas. Nah, isinya seperti ini. Hebat adalah misteri pernikahan. Karena tanpanya dunia tidak akan ada. Sekarang adanya dunia titik-titik dan adanya titik-titik perkawinan. Aristotulus dan Bangkai tadi mengatakan harus menikah. Kita lihat tentang Gospel of Philip, bagaimana strukturnya dia ini. Kita lihat di Wikipedia penjelasannya tentang yang namanya titik-titik-titik di dalam kurung ini. Ya, kita lihat. Iya, mantap. Iris tipis-tipis ya. Oke. Kita akan lihat namanya Gospel of Philip atau kitab sampah Gospel of Philippus ini. Dari Wikipedia penjelasannya. Ya, itu kan dia mau-maunya otaknya dia kan bahwa oh Yesus harus menikah. Oke, kita lihat. Kita akan lihat dari sini. Gospel of Philip. Gospel of Philip Wikipedia. Penjelasannya tentang yang titik-titik. Kita translate dulu ke bahasa Indonesia supaya bisa dibaca. Injil Filipus adalah gnostik non-kanonik. Jelas ya, kitab sampah. Kita lihat penjelasan yang titik-titik. Karena di sini dijelaskan Maria Magdalena. Tentang Maria Magdalena ada 3 orang yang selalu berjalan Tuhan, Maria ibunya nih. Nah, di sini. Ini ada penjelasan masalah tentang teks. Nah, masalah tentang teks ini penafsiran ya. Kemudian di sini kita lihat tentang yang namanya ada titik. Nah, ini ya. Kita bagian lain ya. Bagian lain konon mengacu pada Yesus mencium Maria Magdalena. Tidak lengkap. Bagian lain konon mengacu mencium Maria Magdalena tidak lengkap karena kerusakan naskah aslinya. Beberapa kata hilang. Tebak apa yang ditunjukkan di bawah ini dalam tanda kurung. Terutama ada lubang dalam manuskrip setelah frasa dan digunakan untuk menciumnya dalam kurung sering padanya. Tetapi bagian ini tampaknya menggambarkan Yesus mencium Magdalena. Yang tampaknya digambarkan sebagai mandul dan ibu dari malaikat. Di awal paragraf yang relevan dan menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kepada para murid mengapa dia mencintainya lebih dari dia mencintai mereka. Adapun kebijaksanaan yang disebut mandul, dia adalah ibu dalam kurung para malaikat dan pendamping dari titik-titik-titik. Dalam kurung titik 3 itu bolong. Tidak diketahui apa kata-katanya. Maria Magdalena dalam kurung titik-titik-titik mencintainya lebih dari dalam kurung semua murid dan dalam kurung menciumnya sering di titik-titik-titik-titik. Menciumnya sering di titik-titik-titik, bukan di mulutnya. Ya. Kita akan lihat. Menciumnya sering di titik-titik-titik 3. Para murid yang lain berkata kepadanya, "Mengapa kamu mencintainya lebih dari kami semua?" Juru selamat menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa aku tidak mencintaimu seperti dia? Karena ketika seorang buta dan seorang yang melihat keduanya bersama-sama dalam kegelapan, karena tidak berbeda satu sama lain ketika terang datang. Maka dia yang melihat akan melihat terang dan orang buta akan tetap berada dalam kegelapan."
Beberapa sarjana berspekulasi bahwa tangan adalah kata setelah cium dia pada dia. Tapi mungkin pipi, mungkin dahi, atau kaki hanya untuk menunjukkan rasa hormat. Ini diterjemahkan di Eisenberg yang tadi mereka baca. Halaman 139 menerjemahkan sebagai di mulutnya. Eisenberg menerjemahkan sendiri dengan mengatakan di mulutnya. Padahal beberapa spekulasi dari kata titik-titik itu mungkin di tangan, di pipi, di dahi, bahkan di kaki karena rasa hormat. Kita lihat. Injil Filipus adalah sebuah teks yang mengungkapkan beberapa hubungan dengan tulisan-tulisan Kristen awal dari tradisi Gnostik. Nah, jadi penafsiran tersebut telah ditafsirkan oleh Eisenberg halaman 1 sebagai kata kese sakramental Gnostik Kristen. Ya. Dari jenis-jenis ini literatur apokrifa atau sampah abad ketiga. Abad ketiga. Ya. Dan di sini berbicara tentang perkawinan. Tetapi yang pasti di sini kata titik-titik itu tidak ada yang mengetahui isinya apa. Ya, tidak ketahui. Tapi Eisenberg dia menerjemahkannya sebagai di mulutnya. Ya, ini tentang Injil Filipus. Kita kembali ke kedua keledai dungu ini. Apa yang mereka jelaskan, ya, supaya kita tahu. Kita dengar. Di mute itu Ustaz, ke mute. Berarti harus menikah karena orang yang tidak menikah itu. Jadi di sini dia mengatakan, nah inilah yang saya bilang secara sah dan meyakinkan dia sedang secara sah dan meyakinkan dia berencana menista dan memfitnah Alkitab, dan Tuhan Yesus menurut otak sampah dia setuju memaksa bahwa Yesus harus menikah. Ya, kita dengarkan sekali lagi. Menikah gimana sih? Jadi ini asumsi mereka ya, asumsi mereka sendiri ya dari kata-kata ini, karena di sini membuat kesimpulan, dia membuat kesimpulan sendiri. Sekali lagi saya kasih tahu, ketika ada Kristuber Kristen mengambil kesimpulan terhadap kitabnya, apa yang terjadi? Ditangkap. Ya. Lama-lama. Langsung kena pasal, Pak. Langsung kena pasal. Ya. Tetapi dia dengan seenak otak sampahnya dia menafsirkan ini bahwa Yesus menikah. Ini satu lagi fakta dan bukti data bahwa secara sah dan meyakinkan. Sekali lagi, secara sah dan meyakinkan bahwa Ahmad Kainama dan Aristo ini sudah merencanakan menista dan memfitnah Tuhan Yesus Kristus dengan dalil ini yang dia sendiri tidak ketahui, dia asumsikan, dia mengambil kesimpulan sendiri bahwa Yesus menikah. Kekotoran batin harus menikah. Harus menikah. Di mute itu Ustaz, ke mute. Berarti harus menikah karena orang yang tidak menikah itu kekotoran batin. Jadi misalnya sebagai manusia normal laki-laki itu punya hasrat seksual kepada wanita. Jika dia tidak menikah, ditakutkan dia berzina atau melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu kan? Ya kan? Jadi harus menikah. Dicontohkan oleh Yesus. Boleh cium mulutnya Maria Magdalena karena Yesus sudah menikah sama dia. Menurut catatan itu. Sebelumnya enggak. Sebelum ada kata pendamping di dalam pelan-pelan. Dalam Gospel Philip dibilang pendamping. Baru murid-murid melihat Yesus mencium mulut Maria Magdalena. Sebelum itu tidak boleh, tidak ada. Ketika ada kata pendamping, gune, G1135 yang tadi gune, sebelum kata gune ada, murid-murid belum melihat Yesus, bahkan menyentuh saja tidak pernah. Setelah ada kata gune, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 4, baru murid-murid melihat. Kenapa sih Yesus sering cium mulutnya Maria Magdalena? Baru Yesus jawab, emang kenapa? Karena kami merasa kau lebih cinta dia daripada kami. Oh iyalah, karena dia adalah gune. Gune 1135. Konkordansinya 1135. Maria Magdalena adalah pendampingku. Yang kita sama-sama di rumah tepi danau, di Kafarnaum. Dan Maria Magdalena ini
aku cium mulutnya karena dia sudah menjadi bineku. Dan ini harus aku lakukan. Kenapa? Orang yang tidak menikah itu hatinya masih ada kekotoran. Apa? Hasrat seksual yang tidak tersalurkan. Salurkan di tempat yang baik. Apa? Pernikahan. Ini bukan kata Ariesto dan Kainama. Kainama dan Ariesto tidak ngomong begitu. Karena di dalam Al-Quran tidak ada. Ini kita baca Alkitab yang sah. Alkitab yang sah. Catat. Iya. Iya. Ya. Dia mengatakan Alkitab yang sah. Ya. Sudah sah dan meyakinkan ini, Pak. Sah dan meyakinkan. Tambah satu lagi, bahwa manusia biadab ini, ya, Ahmad Kainama, dia sudah secara sah dan meyakinkan bahwa itu semua yang menikah yang barusan dia baca itu dari Alkitab yang sah. Ya, padahal yang dia baca adalah kitab sampah. Tetapi dia memfitnah itu adalah Alkitab yang sah. Sekali lagi kita dengarkan. Ini kita baca Alkitab yang sah. Dia baca Alkitab yang sah ya. Oke, ini bahan ini sebagai bukti ini ya. Catat ya. Catat semua yang di LC. Sabda LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Sabda LAI ya, dia bilang padahal dia tadi baca adalah kitab sampah Filipus. Sekarang dia bawa mengatakan bahwa ini adalah kitab Sabda LAI. Saya tanya singkat Pak ke Pak Lidara. Gospel of Philip serta catatan sejarah. Gospel of Phillips itu adalah Alkitab yang sah. Sekali lagi supaya jangan dipotong, mohon maaf, jangan dipotong dulu ya saya, supaya kita utuh dengarnya, supaya dia tidak berkelit lagi dipotong-potong ya. Ini kita baca Alkitab yang sah, Sabda LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan The Gospel of Philip, serta catatan sejarah melalui Wikipedia dan yang lain-lain. Ya, jadi kita tidak bilang, kita tidak pernah bilang. Ke Philip yang tadi gesernya agak jauh, Ustaz. Ya. Jadi dia tidak bilang. Kita dengarkan apa yang dia katakan di sini. Ya, yang kan saya sama Arya bahwa yang dia lakukan itu sebetulnya bukan dia gitu, tapi Kainama gitu. Dia begitu, dia kasih gitu. Video saya dipotong-potong lalu dia bilang tuh dia fitnah bahwa Kainama bilang Yesus menikah mengikuti The Gospel of Philip yang adalah Bible-nya orang Kristen. Aduh, anak sekolah minggu juga tahu. Nah, ya, dia mau mengatakan bahwa yang dia baca Bible of Philippus, kitab sampah ini bukan Alkitab. Barusan dia bilang kitab orang Kristen. Kita dengar lagi. Bible The Gospel of Philip itu adalah the Gnostic. Itu masuk di Nag Hammadi Library. Itu anak-anak udah tahu. Nah, sasaran saya sama Arya sama Aditya Tuan Guru. Kita dengarkan sekali. Video saya dipotong-potong lalu dia bilang, tuh dia fitnah. Bahwa ini putar balik. Jadi apa ya, parente begitu apa kelaparan. Gitu. Berebut untuk memberikan image kepada penonton bahwa mereka mampu menghancurkan akidah Islam. Oh ini jahat ini. Ya. Ini maaf ya, sudah bukan orang Kristen. Contohnya tadi siang saya dikasih lihat video Lidara. Lidara bilang gini, Kainama memfitnah karena bilang The Gospel of Philip itu Bible-nya orang Kristen. Dia bilang fitnah Bible-nya orang Kristen. Kita dengarkan apa yang dia katakan di sini. Wow. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang dia baca yang tidak Bible of Philip ya. Salurkan di tempat yang baik. Apa? Pernikahan. Ini bukan kata Ariesto dan Kainama. Kainama dan Ariesto tidak ngomong begitu karena di dalam Al-Quran tidak ada. Ini kita baca Alkitab yang sah, Sabda LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan The Gospel of Philip. Ya, kitab yang sah, Sabda LAI dan The Gospel of Philip, kitab Alkitab yang sah. Di sini dia katakan bahwa mana lagi Lidara bilang gini, Kainama memfitnah karena bilang The Gospel of Philip itu Bible-nya orang Kristen. Ini di mana lagi saya ngomong gitu. Orang Ambon bilang Lidara ini putar balik. Jadi apa ya, palente begitu apa tidak. Jadi apa yang dia bilang itu dia bikin orang lain melakukan itu gitu. Apa framing? Dipalen ya. Iya, jadi dia ingin dia begini. Orang tahu bahwa
yang dia lakukan itu sebetulnya bukan dia gitu, tapi Kainama gitu. Dia begitu, dia kasih gitu. Ya, oke. Terlalu rendah, terlalu rendahan untuk bangkai ini, ya, Ahmad Kainama ini terlalu murahan, rendahan caranya dia berkelit, terlalu kelihatan, terlalu kasar. Jadi kelihatan secara sah, sekali lagi secara sah dan meyakinkan bahwa Ahmad Kainama dan Aristo sudah merencanakan untuk menghujat dan menista serta memfitnah Alkitab, kekristenan, dan Tuhan Yesus Kristus dari semua apa yang dia paparkan. Catat itu di LC sebagai bukti yang sah. Silakan tadi Pak mau bicara, silakan. Ya. Saya mau tanya. Yang dari sebentar, yang dari si Aditya itu udah di-download loh videonya. Udah saya simpan. Saya kan bukan orang, saya bukan saya tuh, aduh, ahlinya lah. Bukan, nanti kita panggil orang dari pengadilan untuk memberikan surat panggilan untuk Aditya, Kainama dan Aristo. Aduh. Ya, oke. Dan ini Nggak juga apa-apa. siaran bisa untuk melaporkan. Bareng Ikim semua ya, oke, Ya. mantap, luar biasa. Pertanyaan saya, Kalau perlu disiarkan seluruh channel ini ya supaya. Ini sudah sampai ke seluruh dunia dan akhirat Pak, terutama akhirat Pak. Oke, lanjut silakan. Oke, jadi begini, manusia-manusia model Kainama ini selalu saya katakan manusia-manusia yang masuk kategori manusia-manusia terkutuk, dia, Aristo dan lain-lain. Terkutuk menurut standar Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun malaikat, bahkan orang lain yang memberitakan Injil yang lain, itu terkutuklah dia. Pertama itu. Bukan saya yang ngutuk ya, tapi kategori di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Lalu, manusia model begini Pak, jelas-jelas penipu dan tidak tahu diri. Ini kan dia ngomong, wah ini ada yang menuduh saya mentransmisikan ke depan siapa ya, pokoknya yang page-nya merah, seragam merah semua. Akhirnya kan dia ngaku, saya tidak sekolah. Kalau di Kristen Pak, udah nggak laku. Sebelum ngaku pun, orang sudah tahu. Nah, kenapa di sana tetap laku Pak? Dan dia tetap bebas. Ini membuktikan rendahnya level akademis, rendahnya level integritas di sana Pak. Betul nggak? Sangat rendah sekali. Karena yang laku yang begini. Pokoknya tentang kejelekan Kristen itu viral. Laku, dipercaya. Tadi dia sudah mengakui bahwa kalau masuk ke tempat Kristen, hancurkan. Tujuannya bukan untuk diskusi, hancurkan. Dia sudah nggak. Kenapa Pak? Kenapa? Karena seorang gangster itu tidak butuh otak, tapi otot. Oke. Nah, mereka kan tidak mampu pakai otak Pak, makanya pakai otot, gitu. Iya, iya benar. Nah itu, nah sementara kita main otak, kita nggak main otot, nggak boleh sama Tuhan. Pembalasan adalah hakku. Tapi hati-hati, ketika kami diam, ada yang mengatakan saya takut dengan orang Kristen, karena apa? Mereka kalau ada apa-apa, dia lapor sama bapaknya. Nah loh. Nah itu bukan kelemahan, kekuatan menunjukkan Tuhanlah yang membela saya. Oke, nah itu. Lalu pertanyaan saya Pak mengenai Kana tadi Pak. Ini kan pertanyaan anak sekolah minggu ya. Tapi sebenarnya udah mematahkan lambe turahnya dia ya. Waktu Yesus datang ke Kana itu dia sebagai mempelai atau undangan sih Pak? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Dia mengatakan bahwa Yesus datang sebagai mempelai. Karena kalau undangan pertanyaan saya di Injil Pak. Kalau Kainama sih semua mulutnya karena gini Pak. Sorry. Antara mulut dan otaknya itu konslet. Jadi otaknya itu belum selesai menyimpulkan, tahu-tahu mulutnya ngomong sendiri Pak, berebet gitu. Karburatornya kotor. Pertanyaan saya kalau di Indo, ya silakan. Itu aja terima kasih. Supaya lihat ya, kita baca di Yohanes 2 ayat 2. Yohanes 2 ayat 2 saya bacakan. Ya silakan. Sebentar Pak, biar semua membaca ya, supaya Yohanes 2 ini sudah ayat 2. mulutnya sendiri. Enggak, maksudnya pertanyaannya si Pak Ikim ini tadi, soalnya Pak Ikim dibilang micin, terlalu banyak makan micin. Antar ya. Antara otak dan mulut itu micin Pak. Aduh, angel lagi. Silakan. Oke, silakan baca. Nanti siapakah mempelai itu? Ya, Yohanes 2 ayat 2 ini yang dia lompat. Ketika dia baca ayat 1 dia nggak baca ayat 2, dia lompat ke yang lain. Nah, saya baca ayat 2 biar dia kalau dia dengar siang hari ini supaya dia bertobat. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jelas, dia diundang. Oke. Selesai. Sip, terima kasih jawabannya. Clear and clean. Pak, sedikit Pak. Darsono, siapa bilang gangster gak pakai otak Pak? Iya pakai, tapi otaknya bukan otak adu argumentasi. Otaknya bukan adu data,
tapi otot. Otak untuk bagaimana ototnya adalah penaklukan. Intinya kan begitu. Dan gangster itu, yakuza itu kamu bisa masuk tidak bisa keluar. Betul kan? Berani keluar minimal dipotong jarimu. Nah, saya tidak mau kalau misalkan Kristen mengatakan barang siapa mengganti imannya bunuhlah dia. Nah, itu agama yakuza, Pak. Oke, Tuhan memberkati. Haleluya. Lanjut Pak Lidara. Malah nyuci mangkok. Iya, betul ya, Tuhan yang berperkara. Jadi sekali lagi saudara, tadi ya itu membuktikan kalau yang model kain nama dibangga-banggakan, kemudian laku di sana, membuktikan audiennya itu terlalu rendah loh itu. Ya levelnya rendah sekali. Maka itu berat sekali menjadi pemberita Injil di Kristen. Karena apa? Di antara Tuhan T kecil, hanya Tuhan Yesus yang berkata, ujilah aku. Bahkan saat ini kami disuruh mengatakan apa? Ujilah segala sesuatu. Wah, aduh berat Pak. Berat. Ya. Oke, Pak Lidara, silakan. Ya, jadi yang datang itu Yesus diundang, ya. Dan begini, maksud saya begini. Oke lah, kalau dia mau dia sakit hati dengan kekristenan, ya. Dia punya kepahitan. Tapi mbok ya pakai yang benar gitu, data yang benar. Kalau memang dia menunjukkan data yang benar dari Kejadian sampai Wahyu ada Yesus menikah, atau dia punya literasi yang selama Yesus hidup sampai Yesus naik ke surga, ada literasi yang menyatakan Yesus melakukan pernikahan. Nah, itu kita salut. Gitu loh. Kita salut. Nah, bukan literasi sampah. Nah, karena mungkin dia sakit hatinya karena Kristen kan membuka-buka literasi tentang nabinya dengan Qurannya. Kan kalau itu literasinya ada semua. Kalau tentang Yesus menikah kan tidak ada. Memang dia cari-cari, dia cocok-cocokkan. Dia ambil ayat Alkitab Yohanes 2, terus dia cari sampah untuk digabung-gabungin supaya cocok dengan otaknya dia. Kan itu. Ya dia pikir kekristenan itu kayak maling Pak. Jadi padahal ada orang ditangkap, dituduh maling, digebukin, suruh ngaku. Akhirnya ada yang ngaku karena takut digebukin. Dia pikir begitu. Padahal yang maling yang gebukin itu. Makanya saya katakan dia secara sah dan meyakinkan sekali. Karena dia tidak mendapatkan, ya, karena dia tidak mendapatkan literasi atau bukti yang valid tentang Yesus menikah dari manapun, termasuk dari sumber primer Alkitab atau literasi-literasi Kristen yang ada, dia tidak mendapatkan itu. Makanya dia buat rangkaian cerita fitnahan dan penistaan, rangkaian cerita yang dia karang sendiri. Nah, seperti ini. Diambil ayat Alkitab Yohanes 2, terus kemudian Yohanes 2 dia hubungkan dengan kenapa Yesus Yohanes 2 dia lari ke Yohanes 2:12. Kenapa Yesus dari Kana terus ke Kafarnaum? Kafarnaum itu jaraknya jauh, antara 40 km. Ngapain ke sana? Terus di ayat 12 dikatakan bahwa Yesus ke Kafarnaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kafarnaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Dia buat cerita bahwa Yesus dari Kana ke Kafarnaum jauh-jauh, ngapain nggak pulang ke Nazaret? Dia mampir ke Kafarnaum, terus di Kafarnaum di pinggir danau dia melakukan honeymoon bersama Maria Magdalena. Itu narasinya. Sah ini Pak, sah ini Pak. Sah sekali. Kita lihat, saksikan videonya. Ya, ini saya ceritakan dulu, nanti kita lihat videonya bahwa dia merangkai cerita kenapa Yesus di Yohanes 2 ayat 12 pergi ke Kafarnaum jauh-jauh. Nah, ternyata di sana di pinggir danau Galilea mereka sedang berhoneymoon. Nah, sesudah itu dia rangkai lagi dengan cerita dari Gospel of Philippus ini, kitab sampah ini. Nah, cocok. Apalagi dikatakan Maria mencium mulutnya Yesus mencium mulutnya Maria Magdalena. Dia rangkai nih semua supaya cocok ketemu dengan otaknya jahat dia. Nah, ini yang saya katakan bahwa dia secara sah dan meyakinkan. Sekali lagi, secara sah dan meyakinkan, dia merencanakan melakukan fitnah dan penistaan terhadap Alkitab, terhadap kekristenan, dan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Apa jadinya kalau kita buat begini, rangkai cerita dari segala macam untuk menistakan Nabi dan Tuhannya? Selesai, habis.
Jadi 1 menit bisa Pak Tidara? Ya Pak. Ya. Silakan sebelum saya putarkan Ya, videonya. 1 menit ya. Ya, jadi ketika dia mengatakan bahwa menuduh umat Kristen akan merusak akidah Islam. Nah, ini justru sebaliknya. Jelas ya, di kekristenan tidak pernah mengakui adanya pernikahan Tuhan Yesus. Sama seperti andaikan dia mengambil narasi bahwa di Qurannya Yesus juga tidak menikah. Tetapi karena kebodohannya si bangkai ini, dia mencari kitab sampah untuk menista dua keyakinan ini, Pak. Ini salah lagi Pak, dan meyakinkan menggunakan kitab gnostik, kitab sampah, mengatakan Yesus honeymoon, Yesus menikah. Sedangkan di kitabnya tidak menulis itu. Nah, siapa yang merusak akidah sekarang? Siapa yang merusak? Justru dia mengambil kitab sampah untuk menista Qurannya sendiri. Dengan kitab sampah dia berusaha mengatakan bahwa Yesus yang dianggap diyakini oleh umat muslim sebagai nabinya menikah dengan membawa bukti kitab sampah. Logika mana yang bisa diterima? Kalau ini orang-orang muslim satu ruangan itu ngerti, justru ditanyakan, Quran tidak pernah berbicara. Di dalam Kristen juga menolak. Nah, sekarang Anda mengatakan itu Yesus menikah dan honeymoon, Anda kutip dari mana? Kitab sampah. Berarti harusnya umat muslim sendiri yang mereaksi pernyataan Kainama ini, menyatakan nabi besarnya mereka menikah dengan menunjukkan bukti kitab sampah. Demikian Pak Lidara, Tuhan memberkati. Kita saksikan videonya. Kita saksikan videonya. Suara sangat bagus, itu bagus, gak apa-apa. Lah, ayo klarifikasi. Saya dihadapkan. Sebetulnya kami punya kekuatan hukum. Lebih dari 2 alat bukti. Saya Agustinus Christopher Kainama dan Pak Aries punya 2 alat bukti yang cukup dan sangat kuat untuk masuk ke Bareskrim untuk melaporkan Anda, memfitnah kami berdua dan nama baik keburukan nama baik apa betul, ya. Betul. Tapi kami tidak mau. Kami hanya mengembalikan. Kita lihat video. Cuplikan lalu mereka ya kita tutup. Nah, silakan cari. Ya, saya tidak paksa orang percaya. Bukan yang wajib, bukan. Ada yang gambar Caesar Borgia pakai topi sama. Jadi saya tidak dibangaran ya, tapi saya mengikuti runtutan kisah jarak antara Kana dan Nazaret. Jaraknya berapa? Kita pengen tahu aja. Kok ngapain sih pengen tahu apa untungnya? Untungnya buat saya supaya saya tahu. Gitu. Tentang Yesusku. Orang Kristen kan nggak mau tahu tentang Yesusnya, dia cuek aja. Kalau saya mau tahu, mau kenal. Gitu. Jarak antara Kana dan Nazaret. Oke. Klik Kana itu. Klik Kana, kita baca. Klik Kana. Bung Ade tolong bacakan supaya orang Kristen dan Katolik dapat informasi. Terutama saudara muslimin wal muslimat. Ya, silakan. Kana adalah sebuah kota di provinsi Galilea pada abad pertama Masehi yang disebut dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Khususnya dalam Injil Yohanes. Di kota ini Yesus Kristus dicatat melakukan mukjizatnya yang pertama dengan mengubah air menjadi anggur dalam suatu pesta pernikahan. Kisah ini dimuat dalam Injil Yohanes pasal ke-2. Oke ya, tidak pernah dibilang pernikahan siapa. Baca ke bawah lagi Bung Ade. Di situ tidak pernah ada pernikahan siapa ya. Saya tidak menggiring opini, kita baca aja. Silakan, di bawahnya ada lagi keterangan. Yuk kita baca yuk. Oke, perkawinan di Kana. Oke, lewat. Saya mau cari jaraknya. Ke bawah pelan-pelan aja Bung Ade. Ke bawah pelan. Iya, ke bawah lagi. Ke bawah lagi Bung Ade, geser. Terus. Muridnya nyata sebagai alegori. Terus geser ke bawah. Juga dapat diartikan makna pasal referensi lain. Oh, jaraknya nggak ada. Oh, bentar. Referensi lain. Terus. Lokasi. Ini mungkin. Tuh, coba baca dulu. Oke. Saat ini belum diketahui pasti lokasi sebenarnya dari kota Kana. Oke, maaf. Sampai detik ini, maaf Bung Ade. Sampai detik ini valid loh datanya. Sampai detik ini orang belum tahu sebetulnya Kana itu di sebelah mana, tempatnya di mana. Ya, ada 4 perkampungan modern di Galilea yang dianggap sama dengan kota Kana. Ada 4, berarti tidak pasti. Ini, Bung Ade bilang, Ustadznya tuh makan ikan bakar tuh di mana? Di Jakarta Selatan. Tidak pasti di mana tempatnya secara khusus. Saudaraku Kristen dan Katolik, bahkan tempat Yesus membuat
Mujizat pertama aja sampai sekarang kamu belum tahu pasti. Bagaimana kamu marah-marah Kainama dan Ariesto? Kekristenan aja belum tahu pasti ini benar nggak Kana? Sesuatu yang belum pasti. Bagaimana kamu berani bilang Kainama dan Ariesto bohong kepada umat Islam? Ini aja belum pasti kok. Sesuatu yang belum pasti bagaimana? Silakan dibaca terus Ustaz. Yang Kana itu. Kita mulai dari situ aja lah. Yuk, pelan-pelan ya. Ada 4. Saat ini belum diketahui pasti lokasi sebenarnya dari kota Kana. Injil Yohanes ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tampaknya mengenal tanah Israel, sehingga tidak ada penjelasan khusus mengenai kota ini yang rupanya cukup terkenal. Nah, ada 4 perkampungan modern di Galilea yang dianggap sama dengan kota Kana pada abad pertama Masehi. 1. Kana Israel. 2. Kafir Kana, bacanya itu kafir Kana. Kafir Kana. Kafir Kana Israel. Di sini saja sudah dia menipu kafir Kana. Padahal dia belum pernah ke sana. Saya yang sudah ke sana. Ini namanya Kefar Kana. Kefar itu namanya artinya desa, bukan kafir Kana ya. Satu kebohongan catat. Pak Lidara yang salah, Pak Lidara. Dia kan S3 IPA, Pak. Ya nggak apa-apa. Kita dengarkan ya. Dia bilang kafir Kana. Nanti kita akan buktikan dengan data yang benar, bukan data otak sampah dia. 2. Enet El Jalil Israel. 3. Ain Kana Israel. Dan yang keempat, Kana Libanon Israel juga. Jauh terakhir nomor 4 itu makanya biru, namanya Kana. Betul lagi ejaannya, pakai Q Kana. Tapi di Libanon, Allahu Akbar. Apa tuh? Coba tunjukkan kursornya di situ. Jangan diklik. Kursornya ditaruh di Kana yang biru itu. Nanti keluar tulisan. Dia sedang menipu. Padahal di Wikipedia ini ada padahal di Wikipedia ini ada petanya. Ada petanya dia nggak tunjukin. Ya, petanya Kana. Ada di mana letaknya. Oke, kita skip dulu ini, kita lihat Wikipedia yang dia buka ini tentang Kana. Ya, kita lihat Kana. Kita skip dulu ini, kita lihat Kana yang dia buka ini. Ada nggak petanya? Kenapa dia tidak lihat petanya itu? Terus dia mengatakan Kana tidak jelas ada di mana. Kita lihat dulu Kana ini. Kana, ini yang dia buka tadi. Betul nggak? Saudara-saudara Kana ya. Kita lihat Kana ada di mana. Padahal dia lihat di sini ada petanya. Ya. Kana, sorry bukan Kana ini ya. Kana ini banyak memang ya. Kana Ana. Sebentar, kita lihat dia bukanya di mana ya. Sorry. Kita akan lihat dia bukanya Kana ya. Oke. Di Libanon. Kita lihat. Kafir Kana. Silakan dibaca terus Ustaz. Kita lihat ya. Kita mulai dari situ aja lah. Yuk, pelan-pelan ya. Kita buka yang dia buka Kana ya. Kedua. Untungnya buat saya supaya saya sebuah kota di provinsi Kana Galilea. Kita buka ya. Kana Galilea. Kana Galilea. Oke, yang dia buka ini. Ini yang dia buka ya. Ini yang dia buka situsnya, Kana Galilea. Ya. Dia lihat ini. Padahal ini ada petanya. Dia buka nggak peta ini? Dia baca nggak peta ini? Dia langsung loncat ke sini. Dia langsung loncat ke sini. Dia langsung loncat ke sini. Betul nggak? Betul atau enggak? Yang di live chat. Ya betul. Dia langsung loncat di sini. Padahal dia harusnya dari sini dulu. Dia lihat. Betul nggak? Ya. Dia lihat dulu dari sini. Nih, ada nggak kata kota Kana? Ada nggak kota Kana di sini? Ya, kota Kana. Saya perbesar dulu supaya kelihatan. Ada nggak kota Kana di sini? Nah, ini ada nggak kota Kana?
di Galilea. Itu di bawah tulisan Galileanya itu, Pak. Itu kota Kana. Itu kota Kana di Israel dekat Mount Tabor, Nazaret, Kana. Dia buka nggak? Dia buka nggak ini? Ya, jelas ya. Jadi memang sudah secara sah dan meyakinkan. Memang tujuannya dia merencanakan ini untuk memfitnah dan menista. Dia langsung ke sini dengan dalil mana kota Kana, nggak ada sampai sekarang orang tahu kota Kana di mana. Dia langsung ambil ke sini. Karena apa? Karena di lingkungan Kana itu, kota Kana itu besar. Ada yang namanya Kefar Kana, ada yang namanya Kenneth El Jalil, itu Kana juga. Ada Ain Kana, ada Kana di Libanon, ada Kana di Soviet. Kota Kana ada, tapi bukan pakai Q, gitu loh. Ya, inilah jelas ya. Memang dia, karena kalau Kana di Israel itu pakai C atau pakai K, bukan pakai Q. Dia nggak buka ini, padahal yang dia buka situsnya ini dengan bangkanya. Ya, tapi dia langsung lancat, suka-suka dia ke sini, langsung ke sini, ya. Dia langsung ke sini dengan asumsi bahwa oh Kana itu nggak jelas ada di mana, supaya cocok sama otak sampahnya dia mau menghubung-hubungkan seperti ini. Kita teruskan, kita lanjutkan penipuan dan kebohongannya dia. Kita lanjutkan. Pada abad pertama Masehi, yang disebut dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen, khususnya dalam Injil Yohanes, di kota ini Yesus Kristus dicatat melakukan mukjizatnya yang pertama dengan mengubah air menjadi anggur dalam suatu pesta pernikahan. Kisah ini dimuat dalam Injil Yohanes pasal kedua. Oke ya, tidak pernah dibilang pernikahan siapa. Baca ke bawah lagi, Bung Ade. Di situ tidak pernah ada pernikahan siapa ya. Saya tidak menggiring opini, kita baca aja. Silakan, di bawahnya ada lagi keterangan. Yuk kita baca yuk. Ini tadi sudah ya. Perkawinan di Kana. Nah, itu. Ini kan petanya nih. Bener nggak? Ini petanya kan? Itu petanya. Petanya, terus dia potong. Petanya dia tidak lihat. Ini petanya ada. Dia potong langsung. Lewat. Saya mau cari jarak. Dia lewat tuh. Ada. Dia cuma mau cari jaraknya. Tahu nggak tujuannya dia mencari jarak dari Nazaret, Kana ke Farnahum? Tujuannya ada karena memang dia sudah rencanakan. Makanya saya bilang di sini dia sudah secara sah dan meyakinkan memang dia merencanakan untuk memfitnah dan menista kekristenan Alkitab dan Tuhan Yesus. Dia suruh lanjut. Dia mau cari jarak itu ada tujuannya. Ya. Ke bawah pelan-pelan aja Bung Ade. Ke bawah pelan. Ya, ke bawah lagi. Ke bawah lagi Bung Ade, geser. Terus. Muridnya nyata sebagai alegori, terus geser ke bawah. Juga dapat diartikan makna pasal referensi lain. Oh, jaraknya nggak ada. Yang dia cari jarak, tapi jarak nggak ketemu. Dia ketemukan letak Kana nggak jelas. Dia nggak tahu. Oh, bentar. Referensi lain, terus. Oh, lokasi. Pergi, ini mungkin. Tuh, coba baca dulu. Oke, saat ini belum diketahui pasti lokasi sebenarnya dari kota Kana. Oke, maaf. Sampai detik ini, maaf Bung Ade. Sampai detik ini valid loh datanya. Sampai detik ini orang belum tahu sebetulnya Kana itu di sebelah mana, tempatnya di mana. Ya, ada 4 perkampungan modern di Galilea yang dianggap sama dengan kota Kana. Ada 4, berarti tidak pasti. Ini, Bung Ade bilang, Ustadznya itu makan ikan bakar itu di mana? Di Jakarta Selatan. Tidak pasti di mana tempatnya secara khusus. Saudaraku Kristen dan Katolik, bahkan tempat Yesus membuat mujizat pertama dia sampai sekarang kamu belum tahu pasti. Bagaimana kamu marah-marah kayak nama dan Ariesto? Kekristenan aja belum tahu pasti ini benar nggak Kana? Sesuatu yang belum pasti. Bagaimana kamu berani bilang kayak nama dan Ariesto bohong kepada umat Islam? Ini aja belum pasti kok. Sesuatu yang belum pasti bagaimana? Silakan dibaca terus Ustaz.
Yang Kana itu. Kita mulai dari situ aja lah. Yuk, pelan-pelan ya. Gitu. Ada 4. Saat ini belum diketahui pasti lokasi sebenarnya dari kota Kana. Injil Yohanes ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tampaknya mengenal tanah Israel, sehingga tidak ada penjelasan khusus mengenai kota ini yang rupanya cukup terkenal. Nah, ada 4 perkampungan modern di Galilea yang dianggap sama dengan kota Kana pada abad pertama Masehi. 1. Kana Israel. 2. Kafir Kana, bacanya itu kafir Kana. Kafir Kana. Kafir Kana Israel. 2. Kenet El Jalil Israel. 3. Ain Kana Israel. Dan yang keempat, Kana Lebanon Israel juga. Jauh terakhir nomor 4 itu makanya biru, namanya Kana. Betul lagi ejaannya, pakai Q Kana. Tapi di Lebanon, Allahu Akbar. Apa tuh? Coba tunjukkan kursornya di situ. Jangan diklik. Kursornya ditaruh di Kana yang biru itu. Nanti keluar tulisan. Di Lebanon, Kana adalah sebuah, silakan baca Bung Ade. Kana adalah sebuah desa yang terletak di sebelah tenggara Tirus di Lebanon Selatan, sekitar 11 km dari perbatasan Israel. Jauh dari Nazaret ke perbatasan aja berapa kilo? Terus dari perbatasan Israel ke Kana 11 lagi. Dari Nazaret ke Bethlehem aja 144 atau 147 kilo. Ya kurang lebih 145 kilo lah kita aja. Jadi bagaimana ke Kana di Lebanon? Oke ya, kita baca aja menurut apa tuh? Di bawah 4 itu. Menurut Katolik Menurut Katolik Ensiklopedia tahun 1913, sebuah tradisi yang berasal dari abad ke-8 menempatkan kota Kana ini dengan lokasi kota Arab modern kafir. Apa kota apa? Kota Arab modern kafir Kana. Kafir Kana. Jadi karena mereka melihat orang-orang Arab ini dibilang kafir. Orang Yahudi bilang orang Arab itu kafir. Kafir Kana. Ya. Isinya Kana itu orang Arab semua. Orang Arab yang tidak boleh ya. Tidak boleh ada orang yang tidak melakukan tradisi Timur Tengah atau tradisi Arab. Iya, betul. Di Kana itu berlaku tradisi Arab. Iya, betul. Ya. Apa? Laki-laki harus menikah. Lebih bagus lagi poligami sesuai dengan kitab Ulangan atau Devarim pasal 21 ayatnya yang ke-15. Mereka orang-orang Arab di Kana itu karena di lingkungan Yahudi, mereka ada di lingkungan majority Yahudi, mereka minority, mereka terkungkung pada budaya laki-laki harus menikah. Kemarin kita sempat baca ya, di dalam Yevamot, kitab Yevamot, laki-laki yang tidak menikah karena nggak mau orang-orang Arab di sana. Harus menikah, gitu. Lebih bagus lagi kalau poligami sesuai dengan bapak-bapak nabi-nabi sebelumnya, supaya dilihat mereka beragama dan mengikuti nabi-nabi sebelum mereka, Bapak Abraham, ya, Bapak Yakob, Bapak Esau yang menikahi anak Ismail. Esau itu kita sudah pernah bahas ya. Esau menikahi putri Ismail, namanya Nebayot. Esau istrinya Ismail, orang Arab. Pernikahan di Kana. Kenapa di Kana? Karena di Kana itu adalah budaya yang masih kuat terjaga bahwa ada hubungan pernikahan antara orang Yahudi laki-laki dengan perempuan Arab, perempuan keturunan Ismail. Ini bukan tafsir, ini bukan asumsi liar. Kita baca itu. Kana kampung orang Arab. Begitu ya. Terus saya habisin dulu dikit lagi Ustaz. Dikit lagi ya. Ya. Oke, kita majukan saja ya. Jadi satu kuburan bukan. Maksudnya untuk yang putrinya nikah sama Nabi Musa. Nabi Musa asli keturunan Lewi. Kami tidak menyatakan Yesus menikah karena di Al-Quranul Karim tidak ada. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak bagaimana respon dan reaksi dari para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan ketika melihat seorang ustadz yang juga merupakan seorang mualaf yang bernama Ustadz Kainama, di mana dia di media sosial bersama dengan teman-temannya berkoar-koar membahas tentang isi Alkitab dan juga menghujat Yesus Kristus.
Dan kita bisa melihat bagaimana Ustadz Kainama ini dia menggunakan literatur atau data-data atau sumber yang sama sekali tidak dipercayai dan diimani oleh orang Kristen itu sendiri. Dalam artian merupakan data-data palsu yang sama sekali kita tidak pakai dalam mentafsirkan ayat Alkitab. Seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil-Injil yang lain di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hal itulah yang dipakai dan digunakan oleh Ustadz Kainama bersama temannya untuk menghujat Yesus Kristus, di mana mereka mengambil sumber-sumber yang merupakan bidat atau palsu yang tidak diimani dan dipercaya oleh orang Kristen itu sendiri. Sehingga hal ini mengakibatkan menimbulkan suatu respon reaksi dari para apologet Kristen dan juga anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama di media sosial mengenai Alkitab dan juga Yesus Kristus itu sudah merupakan suatu penghujatan. Karena apa? Karena bagi kami tidak pernah mendapatkan suatu ajaran yang mengajarkan kepada kami dan dituliskan dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus pernah berciuman dengan Maria, Yesus Kristus pernah menikah dan punya anak, dan lain hal yang tidak kami imani dan kami percayai. Dan kita melihat bagaimana Ustadz Kainama dan teman-temannya mereka dengan begitu leluasa sambil tertawa mengatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam isi Alkitab itu sendiri. Karena apa? Karena sumber dan data literatur yang mereka ambil semuanya itu tidak sama sekali ada di dalam bagian iman Kristen. Dalam artian kami tidak menggunakan sumber-sumber itu untuk mentafsirkan atau menerjemahkan dan juga mencari tahu arti, maksud dan tujuan penulisan dari Alkitab itu sendiri. Dan hal inilah yang sangat disayangkan, sehingga pada akhirnya Ustadz Kainama ini diserang oleh para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Ustadz Kainama dengan sambil tertawa dan juga mengata-ngatai Yesus Kristus itu menurut kami bukan suatu hal yang patut untuk dipuji. Karena jikalau Ustadz Kainama sudah meninggalkan Yesus Kristus, tidak beriman lagi pada Yesus Kristus, ya sudah, itu terserah Ustadz Kainama. Tapi yang sangat disayangkan ketika Ustadz Kainama meninggalkan iman dia kepada Yesus Kristus, malahan dia lebih banyak membahas tentang isi Alkitab dan Yesus Kristus. Emang sebenarnya Ustadz Kainama ini punya masalah pribadi apa dengan Yesus Kristus sehingga dia dengan begitu bencinya dan juga berkuar-kuar di media sosial untuk mencari data-data palsu yang tidak diimani oleh orang Kristen untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan. Bukannya Ustadz Kainama ini makin mendalami tentang iman keyakinan yang baru, mempelajari tentang kitabnya yang baru, malahan dia lebih banyak. Kalau kita mempresentasikan sekitar dari 100%, 80% atau 90% Ustadz Kainama hanya membahas Alkitab atau tentang iman kekristenan daripada iman dia yang baru. Coba buka di semua media sosial di mana Ustadz Kainama lebih banyak membahas tentang iman dia yang baru. Karena kita akan melihat bahwa di semua media sosial Ustadz Kainama hanya berkuar-kuar membahas tentang iman Kristen. Entah ada apa dengan iman kekristenan seperti itu Ustadz Kainama. Dan menurut kami, dan kami terus berdoa supaya engkau suatu saat nanti bisa bertobat dan melihat bahwa jalan kebenaran dan hidup dan kekal hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kita juga terus berdoa untuk para apologet Kristen dan juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita, kabar gembira kepada setiap orang, apalagi terhadap para mualaf yang kerap kali membahas kekristenan, menyerang iman kekristenan, supaya mereka sendiri boleh berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Oke teman-teman semuanya, semoga melalui video ini kita semua boleh dicerdaskan, kita boleh diberkati, dan kita boleh memiliki pemikiran yang sehat, positif untuk melihat suatu kebenaran yang sesungguhnya. Dan sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.